Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rahmat Rizky Saputra dengan NIM 2310953013. Hari ini saya akan membahas bab 3 yaitu kerapatan listrik, hukum Gauss dan divergensi. Saya dari kelas D dan untuk soal yang pertama dari D31. Sebuah muatan 15 pi nanocoulomb diletakkan di titik asal. Tentukan flux listrik total yang meninggalkan. Yang A, permukaan bola dengan jari-jari 5 meter yang berpusat pada titik 1 min 1 2. Lalu yang kedua itu bintang atas Z sama dengan 0,5 dari sebuah kubus yang berisi 1 meter berpusat di titik asal dan sisi sejajar dengan sumbu koordinat. Lalu yang C, bagian dari tabung lingkaran dengan rho sama dengan 5 dengan Z lebih besar dari 0. Lalu untuk jawabannya yang A, karena muatan ini berada pada bola 15 nanocoulomb, flux listrik total yang meninggalkan bola itu sebesar pada muatannya, yang dimana artinya itu sama dengan Pi sama dengan Q, itu sama dengan 15 kali Pi, yang mana Pi di sini adalah 3,14 yang sama dengan 47,12 nanocoulomb. Lalu yang B, bidang sini, lalu karena muatan yang berada pada kubus adalah 15 pi nanocoulomb dan tiap sisi ditinggalkan oleh besar flux listrik yang sama, maka flux listrik total yang meninggalkan bidang atas Z sama dengan 0,5 adalah besar muatan dibagi banyak sisi kubus, yang dimana pi sama dengan Q per N, itu sama dengan 15 per 6, yang mana pi di sini adalah 3,14, itu sama dengan 7,854 nanocoulomb. Lalu yang C, karena muatan yang berada pada tabung lingkaran adalah 15 pi nanocoulomb. Bagian selimut yang anggap tidak meninggalkan flux, hanya bagian tutup alas yang ditinggalkan flux, maka flux listrik total yang meninggalkan bagian tabung lingkaran besar muatan adalah 2 kali pi, yaitu sama dengan Q per 2. Atau sama dengan 15 pi per 2, itu sama dengan 12,562 nanocoulomb. Lalu carilah jarak D pada P itu sama dengan P dengan koordinat X-nya sama dengan 3, Y min 4, 5 dalam medan. Yang A itu muatan titik 0,2 mikrokulom di titik asal. Yang B muatan garis serba sama 30 nanokulom per meter pada sumbu Z. Lalu yang C adalah muatan permukaan 0,07 pi nanokulom per meter kuadrat pada bidang X sama dengan. Yaitu di sini kita mempunyai rumus D sama dengan Q per 4 pi R kuadrat, itu sama dengan 0,2 kali 10 min 6 per 4 kali pi kali akar 50 kuadrat. Dan di sini akarnya kita bisa buang, yaitu sama dengan 4 pi kali 50, itu sama dengan 200 pi. Di sini 0,2 10 min 6, jadi 200 yang bisa naik, pasti itu sama dengan 318 kali 31 pikokulom per meter. Lalu untuk yang D-nya ini sama dengan rho L per 2 pi P. Yang dimana rho L itu sama dengan yang ini, muatan garis serba sama. Dan dua rho-nya itu yang di sini. Rho itu akar 25 itu sama di sini ya. Rho itu X di sini sama dengan 954,93 pikokulom per meter. Lalu untuk yang C itu sama dengan rho S per P, itu sama dengan 0,07 pi dikali 0,10 min 9 per 5 kurang 3, itu sama dengan 109,95 pikokulom per meter. Lalu untuk yang ketiga, hitunglah flux listrik total yang menembus permukaan tabung yang mempunyai rho sama dengan 4,5. Lalu Z itu sama dengan plus minus 3,5 jika diketahui konfigurasinya sebagai berikut. Yang A, muatan titik 2C pada sumbu X sama dengan 0 plus minus 1, plus minus 2, dan seterusnya. Lalu yang B, muatan garis pada sumbu X dengan rho L itu sama dengan 2 cos 0,1 kali X C prime. Ya, di sini kamu mendapatkan hasilnya muatannya itu di situ, atau flux listriknya di sini itu sama dengan integral D. Integral D ds itu sama dengan 9 kali 2 itu 18 kilo. Lalu yang B itu flux total itu sama dengan yang fluxnya atau sama dengan QT. Ini atas. Yang dimana QT itu sama dengan QL itu sama dengan integral rho L dl. Yang dimana dengan rho-nya 4,5 itu jarak 4,5 sampai min 4,5 yang dikali sini ya.
Rho L-nya itu 2 cos 0,1 x dx, yang dimana dua cos ini bisa kita keluarkan duanya, dan cos 0,1 ini bisa kita keluarkan, dan cos 0,1 x itu sin 0,1 x dengan jarak 4,5 sampai min 4,5. Itu kita akan dapat 2 per 0,1, tinggal kita substitusi x-nya itu di sini. Sin 0,1 kali 45, 4,5 dikurang sin 0,1 kali min 4,5 akan dapatkan 17,40. Lalu D3.4, carilah muatan yang terdapat dalam bola yang punya R sama dengan 2 jika D sama dengan A R per R kuadrat, dan B A R per R. Itu sama dengan, yang A-nya itu sama dengan Q sama dengan integral jarak AR per R kuadrat ds, itu sama dengan S per R kuadrat kali AR, itu sama dengan 4 pi R kuadrat per R kuadrat kali AR. Yang mana 4 pi, R di sini 2 kuadrat per R kuadrat 2. Itu sama, ini bisa coret. Dan 4 kali 3,14 itu 12,57. Dan untuk yang B-nya itu juga sama ya. Cuman namun perbedaannya di sini kita tidak memakai kuadrat di bawahnya karena ini per R. Itu sama dengan integral AR per R ds, itu sama dengan S per R AR, itu sama dengan 4 pi R kuadrat per 2 R ya. Itu sama dengan 4 kali pi per kali 2 kuadrat per 2, sama dengan ini bisa kita coret jadi 8 pi, 8 kali 3,14 itu ya 8 kali pi itu sama dengan 25,13. Lalu yang C itu untuk mencari Q-nya atau muatannya itu sama dengan integral dari sin theta per R kali AR tambah cos theta lan R per R A theta dan kurung DR d theta. Maka ini kita buat satu-satu, yaitu integral sin theta per R AR DR tambah integral cos theta lan R per R A, itu sama dengan sin theta lan R tambah lan R per R sin theta. Terus kita bisa keluarkan sin theta dan lan R-nya itu sama dengan sin theta kali lan R diam kurung 1 tambah 1 per R, itu sama dengan 19,7430. Lalu yang 3.5, permukaan bola dengan R2, 4 dan 6 meter mempunyai kerapatan masing-masing 10, min 30 dan 6 mikrokulom per M. Carilah jarak D atau determinan D pada R dengan yang jaraknya A1, jaraknya pada 1 meter, 3 meter, 5 meter, dan lalu yang A itu karena titik yang akan dicari berada di luar bola, maka fluksnya itu sama dengan 0 ya. Ini flux. Yaitu sama dengan 0. Lalu untuk pada jarak 3 meter, karena hanya bola dengan kerapatan 10 mikrokulom per meter yang berada pada jari-jari, maka bola tersebut memiliki kerapatan flux listrik itu D sama dengan rho S kali cross kali A kuadrat per R kuadrat. Itu sama dengan 100 kali 2 kuadrat per 3 kuadrat, yaitu sama dengan 400 dibagi 9. 44,444 mikrokulom per M. Lalu yang C yang 5 meter, karena hanya bola dengan kerapatan 100 kulom per M kuadrat dan 30 M kuadrat yang berada pada jari-jari di sini, maka memiliki kerapatan flux seperti kita cari satu-satu ya. Yang 100 dan min 30, kita hanya substitusi rho S kali A kuadrat per M kuadrat, itu sama dengan 100 kali 2 kuadrat per 5 kuadrat, itu sama dengan 16. Dan D2-nya itu rho S kali A kuadrat per R kuadrat, itu sama dengan min 30 kali 4 kuadrat per 5 kuadrat. Jaraknya ya, sama dengan min 19,2. Dan untuk totalnya ya kita tinggal jumlahkan di sini sama dengan min 3,2. Lalu kita dimutlakkan di totalnya itu sama dengan 3,2 mikrokulom per M kuadrat. Lalu yang KD, karena sebuah bola memiliki kerapatan flux karena terdapat dalam jari-jari, maka kita hanya mencari satu-satu ya. Yang seperti yang sini. Lalu D1-nya sama dengan rho S kali A kuadrat per R kuadrat, itu sama dengan 100 kali 2 kuadrat per 2 kuadrat.
Itu sama dengan 400 dibagi 64 sama dengan 0,25. Lalu D2 itu US kali A kuadrat per R kuadrat sama dengan min 30 kali 4 kuadrat per 8 kuadrat itu sama dengan min 7,5. Lalu untuk D3 itu rho S kali A kuadrat per R kuadrat itu sama dengan 6 kali 6 pangkat 3 di sini sama kali per 8 kuadrat itu sama dengan 3,375. Dan tinggal ditotalkan yaitu 6,25 kurang 7,5 tambah 3,325. 75 sama dengan 2,125 mikrocoulomb per ampere. Lalu yang D3.6 misalkan D sama dengan 100 XY per Z kuadrat tambah 1 AX tambah 50 X kuadrat per Z kuadrat tambah 1 AY kurang 100 X kuadrat tambah YZ per Z kuadrat tambah 1 kuadrat AZ, dan hitunglah muatan total yang terlimpung pada permukaan bola kecil yang punya jari-jari 1 mikrometer yang berpusat di yang A-nya itu 5,81 dan yang B-nya itu 0,10 Karena jarinya ini 1 mikrometer, maka kita mencari volume permukaan bola, yang dimana volume permukaan bola itu adalah 4 per 3 pi R pangkat 3. Yang dimana ini kita cari yaitu 4 per 3 kali R pangkat 6 dalam kurung 3, berarti di sini R pangkat 3 dikali R pangkat eh, 18 ya. Itu sama dengan 4, tinggal kita substitusi saja. Yang R-nya 1 ini sama dengan 4,18 kali 10 min 18. Lalu untuk pada P5,81 itu Q itu muatannya itu sama dengan divergensi dx per divergensi x tambah ddx tambah x tambah itu divergensi dy tambah divergensi dy tambah divergensi dz per divergensi dz dalam kurung delta V. Itu sama dengan divergensi 100 kita substitusi ya yang x z itu 100 xy per z kuadrat tambah 1 per divergensi x tambah divergensi 50 x kuadrat per z kuadrat tambah 1 per divergensi y tambah divergensi min 100 x kuadrat tambah yz per z kuadrat tambah 1 kuadrat per divergensi z dalam kurung eh baik, theta v delta v itu Q yang sama dengan 100y per z tambah 1 tambah 0 tambah divergensi min 100 x kuadrat YZ per Z pangkat 4 tambah Z kuadrat tambah 1 per D, divergensi Z dalam kurung theta V. Lalu ini kita ubah dulu dalam bentuk ini, itu sama dengan 100Y per Z kuadrat tambah 1 tambah ini kita pakai pembagian ya, UVV, UVVU ya. Di sini U, sini V, di sini berarti min 100 X kuadrat dikali UV itu waksennya, waksen V itu Z4 tambah 2 Z kuadrat tambah 1 dikurang V aksen ya 4Z3 tambah 4Z kali itu min 100 X kuadrat YZ per V kuadrat. Maaf. Eh, V ya, V kuadrat. Itu sama Z4 tambah 2 Z kuadrat tambah 1 dikuadratkan theta. Maka kita substitusi saja, kita dapat kemuatannya, kita langsung substitusi yaitu 100 kali 8 tambah satu kuadrat tambah 105 kuadrat kali 8 14 1 pangkat 4 tambah 2 kali 1 kuadrat tambah 1 dikurang 4 kali 1 pangkat 3 tambah 4 kali 1 dikali dalam kurung min 100 kali 5 kuadrat kali 8 per 1 pangkat 4 tambah 2 kali 1 kuadrat tambah 1 kuadrat delta V. Maka kalau kita dicarikan itu sama dengan 800 per 2 itu tambah min 200.000 kali 4 kurang 8 kali min 200.000 per 16 delta V. Ini mana delta V ini yang di sini ya, itu R ya. Yang sama dengan 400 tambah 500.000
kali 4,18 10 milap. Itu sama dengan 22.572 kali 10 min 18 atau 2,26 kali 10 min 14 C. Dan untuk cara yang sama untuk yang B, ya kita lanjut pada soal yang B, itu cara sama seperti yang di atas. Kita substitusi di awal dulu, sama dengan kita kan sudah dapat key-nya yang dalam bentuk seperti ini ya. Kita hanya mensubstitusinya saja berarti pada di sini. Maka key-nya itu sama dengan 100 per Y-nya, ini X, Y, Z. Jadi kita substitusi X, Y, Z-nya dalam sini. Di 100 kali 10 per min 2 kuadrat tambah 1 tambah dalam kurung min 100 kali 0 kuadrat tambah sekali 10 dalam kurung min 2 pangkat 4 tambah 2 kali min 2 kuadrat tambah 1 dikurang 4 kali min 2 pangkat 3 tambah 4 kali min 2 itu kurung kurung min 100 kali 0 kuadrat kali 10 kali min 2 per ini papernya min 2 tambah 1 di sini per juga min 2 pangkat 4 tambah 2 kali min 2 pangkat 2 tambah 1 kuadrat delta V. Maka ini kita langsung sini ya. Itu 1.000 per 5 tambah 9 tambah 32 per 625 kali delta V-nya sama 4 kali 4,18 10 min 18 itu sama dengan 200 tambah 0,656 kali 4,18 10 min 18. Maka kita dapat sini itu 836,27 kali 10 18 10. Lalu 3,7 itulah divergensi masing-masing medan pada titik yang ditentukan. Yang dimana di sini dapat D itu sama dengan 4x pangkat 3 Y3 Z kuadrat AX tambah 3x 4 Y kuadrat Z kuadrat AY tambah 2 X kuadrat Y kuadrat Z AZ dengan PA-nya itu sama dengan 123. Oke, di sini dulu kita buat dulu div-nya dulu ya. Untuk soal yang A, kita buat dulu D-nya. Kita salin ke sini. D-nya itu sama dengan 4x3 Y3 Z kuadrat AX sama 3x 4 Y kuadrat Z kuadrat AY tambah 2x kuadrat Y kuadrat Z AZ. Ini PA-nya sudah 3. Maka untuk divergensi D-nya itu kita buat dalam bentuk awal di sini ya. AX divergensi karena divergensi X tambah AY kali diferensi DY tambah div-nya AZ kali D per diferensi Z dalam dikali D di sini. Lalu kita pisahkan ya masing-masing seperti yang A masuk sini, yang AX masuk sini, AY masuk sini, dan AZ masuk sini. Maka kita dapat diferensi per diferensi X itu sama dengan 4x3 Y3 Z kuadrat tambah diferensi per DY itu sama dengan 3x4 Y kuadrat Z kuadrat tambah D per DZ itu 2x kuadrat Y kuadrat Z. Nah, kita turunkan kayak biasa itu sama dengan ini turun jadi 12x kuadrat, 3x kuadrat, Z ya, 2Z. Lalu di sini untuk dirinya itu 3x kuadrat di 12x3. Ya, maaf. Mungkin ada kesalahan di sini. Ini sama dengan 12x3 2Y, 2Z, tambah 4X, 2Y, gitu. Dan untuk yang di sini kita hanya substitusi X-nya di sini, ya di sini, dan di sini. Maka kita dapat hasilnya 9,8. Dan untuk yang D, yang di sini ya, dengan PB-nya, sama seperti di atas. Kita buat dulu div D-nya itu sama dengan 1 per P. Kenapa kita 1 per P? Kita, karena ini simultan ya. 1 per rho D per D rho kali P D rho tambah 1 per rho D D T dP ya. dP lalu tambah D per DZ ini DZ.
Lalu kita substitusi, oh yang DP di sini, dan DQ di sini, dan di sini. Maka kita dapat di sini yaitu D-nya itu sama dengan 1/P D per dp dikali P kali Z sin theta tambah 1/ρ, sorry rho ya, D per dp 2 cos P dan D per dz rho sin P. Itu maka ini kita turunkan ya. Ini bisa habis. Jadi ini Z sin theta tambah 1/P sin theta. Maka kita dapat di sini yaitu eh tinggal substitusi ya. Karena di sini ada berapa nih? 2,5 pi, yang dimana pi ini setengah pi berarti 90. Tinggal substitusi saja. Z-nya berarti setengah 23 ya. Substitusi rho, Z dan P-nya berarti setengah kali 3 sin 90 kurang setengah 3 sin 90. Karena sama itu. Lalu untuk yang C, yang ini ya, karena ini di sini sama, cuman perbedaannya dia memakai ln R per R, maka kita bagi dengan R kuadrat. Rho per DR kali R kuadrat DR tambah 1/R sin theta kali D per D theta. Ya D theta sin theta D theta tambah 1/R sin theta D per D theta kali D besar D theta. Maka yang ini tinggal substitusi, maka dapat div D itu sama dengan 1/R kuadrat D per D theta, R kuadrat sin theta per R, tambah 1/R sin theta, D per D theta sin theta cos theta, ln R tambah 1/R sin theta. Maka untuk penurunan biasa itu kita dapat 1/R kuadrat sin theta, tambah 1/R sin theta kali cos 2pi, 2 theta, kali ln R. Maka tinggal kita substitusi RP-nya saja. R theta sama dengan 1/4 sin 90, 2 sin 90 kali cos 190 ln sama dengan 0,25 tambah 0,5 kurang 1 kali 0,6. Itu kita dapat div-nya itu 0,45. Lalu tentukan bentuk kerapatan muatan yang menimbulkan medan, yaitu di mana D sama dengan rho 4x, rho min 5y, rho min 2z, kali 2ax kurang 2,5 ay kurang az. Lalu yang B-nya itu sama dengan rho min 2z kali 2 rho pi a rho tambah rho a pi kurang 2 rho t kuadrat pi az. Lalu yang untuk yang C itu 2R sin theta sin pi AR tambah 1/R tambah R cos theta sin pi A theta tambah 1/R tambah R cos pi A pi. Itu jawabannya itu kita mencari div-nya sebenarnya. Mana untuk mencari yang ini, kita langsung buat dia dalam bentuk div D itu sama dengan ddx per dx tambah dy per dy tambah ddz per dz. Lalu kita ubah ya dx-nya. Itu sama dengan 2 rho 4x kali rho min 5y kali rho 2z per 2 px. Nah, tambah rho min 2,5 kali rho 4x kali rho min 5y tambah rho min 2z per 2y tambah d kali 4 kali d rho 4x rho min 5y rho min 2z per 2z. Maka kita substitusi div d itu sama dengan 8 rho 4x rho min 5y rho min 2z tambah 12,5 rho 4x rho min 5y rho min 2z tambah 2 rho 4x rho min 5y rho min 2z. Kita dapat div-nya itu sama dengan 22,5 rho 4x rho min 5y rho min 2z. Lalu untuk kasus 2 sama, cuman dia pakai pi. Kita pakai yang bentuk ini ya. Yang dimana div D sama dengan 1/rho D per D rho kali rho D rho tambah 1/rho D pi per dp tambah d dz per dz.
Itu div D itu sama dengan 1/P D 2P kuadrat Pi P rho ya. Rho min 2Z per D rho tambah 1/rho kali D rho E min 2Z per D Pi tambah D min 2 rho 2Pi kali rho 2Z min 2Z per dz itu sama dengan div D itu 1/4 rho pi E min 2Z tambah 1/rho kali 0 tambah 4 rho kuadrat pi E min 2Z itu sama dengan rho 4 rho E min 2Z tambah 4 rho kuadrat pi E min 2Z. Maka bisa kita keluarkan 4 pi E min 2Z itu sama dengan rho kuadrat tambah 1. Lalu untuk yang C itu D sama dengan 2R sin theta sin theta pi AR itu tambah 1/R tambah R cos theta sin pi A theta tambah 1/R kali cos theta A theta. Ini kita masing-masing kita bagi ya. Ini bagi DR, ini bagi D theta, ini bagi dp. Ini bagi-bagi, terus kan kita dapat tuh sama dengan yang di sini itu kita dapat 2 sin theta sin pi. Di sini kita dapat 1/R tambah R sin theta sin pi. Lalu yang sini juga kita dapat 1/R tambah R sin pi. Maka kita ubah dulu, yaitu menjadi 2 sin pi sin theta tambah 1/R tambah R kuadrat per R sin theta per sin pi tambah 1/R tambah R kuadrat per R sin theta sin. Maka kita bisa ubah dalam bentuk ini, yaitu sama dengan 2 sin theta sin pi tambah R kuadrat tambah 1/R tambah sin pi sin theta tambah R kuadrat tambah 1/R sin theta. Dan ini bisa kita masukkan ke sini ya, berarti sama dengan 2 tambah R kuadrat tambah 1/R kali sin pi sin theta tambah R kuadrat tambah 1/R sin pi. Dan untuk hasilnya seperti ini. Ini hasilnya. Dan untuk hasil akhirnya kita dapat 2 sin theta sin pi kurang 2/1 R kuadrat. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.